Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara malam hari ini untuk bagikan berkat dari firman Allah. Walaupun sebagian sudah bilang, waduh, di rumah sana nggak ada pembantu sih. Tetapi kesibukan boleh meningkat, tetapi cari Tuhan harus jalan terus. Amin, saudara. Ada banyak orang cuma gara-gara pembantu dia nggak pergi ke gereja. Jangan baru karena gerimis dia nggak pergi ke gereja. Tetapi kita hujan boleh lebat turun, pembantu boleh belum balik, tapi kita mau tetap puji Tuhan karena Dia baik lebih hidup kita. Berikan tepuk tangan yang berat buat Tuhan. Nah, kita akan buka Alkitab kita dalam Ayub pasal 35. Ayub pasal yang ke-35 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Hari ini yang akan kita pelajari bersama tentang di mana Allah pada saat saya mengalami pergumulan. Sebab ada banyak orang berkata kalau Tuhan itu dekat dengan saya, kenapa Dia izinkan persoalan? Sebagian orang bertanya kalau Tuhan itu Allah yang baik, kenapa Dia izinkan persoalan ekonomi, gejolak politik terjadi di negara dan bangsa kita? Beberapa hari yang lalu seorang tanya sama saya gini, pendeta, kan setiap minggu di gereja-gereja kan didoakan itu untuk keselamatan bangsa dan negara. Setiap hari Minggu gereja apapun ada doa syafaatnya. Tapi kenapa katanya gejolak politik ekonomi nggak selesai katanya? Kenapa itu bisa terjadi? Lalu saya ingat-ingat, iya kan? Biasanya memang di gereja-gereja pasti didoain itu tentang keselamatan bangsa dan negara. Lalu pertanyaan kita, di mana Allah? Kalau Allah di dekat kita, kenapa semuanya itu terjadi? Dan saya ingin kita lihat Ayub pasal 35 ini, dan kita akan jawab bersama di mana Allah pada saat saya menghadapi pergumulan. Ayub pasal 35 mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Ketika itu orang menjerit tetapi ia tidak menjawab oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh yang maha kuasa. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat Dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tetapi masih juga engkau menanti-nantikan Dia. Tetapi sekarang karena murkanya tidak menghukum dan Ia tidak terlalu memperdulikan pelanggaran, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Saya ingin sudah melihat kembali ayat yang ke-9 dan yang ke-10 dikatakan demikian. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Inilah zaman di mana kita hidup. Banyak orang hanya berteriak karena penindasan. Banyak orang mempersalahkan orang-orang berkuasa yang seenak-enaknya melakukan segala-galanya. Tetapi di ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi orang tidak bertanya di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bicara malam itu selalu bicara tentang persoalan, tentang masalah. Dan Alkitab berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang memberikan nyanyian di waktu malam. Semua orang bisa menyanyi tatkala hatinya senang. Semua orang bisa menyanyi tatkala dapat kabar suami pulang dan bilang, "Mama, bulan ini kita naik gaji." Haleluya. Istri bilang, memang tidak ada suami seperti kamu. Saudaraku, gampang memuji Tuhan waktu segala berkat datang. Tetapi ketika suami pulang dengan langkah gontai dan bilang, "Mama, PHK." Istri bilang, "Kamu memang dasar laki-laki males. Mungkin kamu di kerjaan gak bener kali sampai diberhentiin kali. Orang-orang juga gak sampai diberhentiin banget. Kamu kali gara-garanya." Suami bilang, "Orang udah diberhentiin, kamu lagi perempuan masih juga gak memberi kuasa. Dasar memang." Dan berkelahi dia.
Ini yang saya sebut sulit buat kita untuk menyanyikan pujian di waktu malam. Sulit buat kita untuk memuji Tuhan tatkala kegelapan. Sulit buat kita untuk berkata tetap Allahku baik di tengah pergumulan dan masalah. Tetapi kita percaya pergumulan boleh kita hadapi, masalah boleh kita hadapi, tetapi Allah tetap baik dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara boleh menghadapi keadaan yang sukar, saudara boleh menghadapi masalah di depan saudara yang besar, tetapi tetap kita percaya bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Amin saudara. Itu sebabnya Daud mengajarkan, Ayub mengajarkan buat kita. Seringkali orang tidak bertanya di mana Allah yang sebetulnya. Oh haleluya. Di mana Allah sebetulnya yang memberikan nyanyian pujian di waktu malam. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengeluh dan berkata, Tuhan saya kan sudah berdoa, Tuhan saya kan sebelum mulai segala-galanya saya udah libatkan Tuhan dalam hidup saya, kenapa keadaannya seperti ini? Saya pelajari dalam Alkitab ada 3 perkara yang Alkitab mau jelaskan di mana Allah pada saat kita mengalami pergumulan. Yang pertama saya jumpainya dalam kitab Sefanya pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-16. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah dan lesu. Ayat 17 dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai apa saudara? Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan bersukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Pada hari pertemuan raya aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan aku akan membuat mereka mendapat malu, mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Di mana Allah pada saat saya mengalami pergumulan? Di dalam kitab Sefanya ini kita mendapat jawaban yang pertama, bahwa God is right in the middle. Allah tepat ada di antara kita. Amin saudara. Dan Allah yang tepat di antara kita bukan berarti dia menghalaukan kita dari peperangan. Dia mengizinkan kita dalam peperangan untuk melatih kita supaya kita bisa menang menghadapi pergumulan. Allah yang ada di antara kita bukan Allah yang menghalaukan kita dari peperangan, tetapi Allah yang mengizinkan kita masuk di dalamnya. Tetapi Allah yang memberikan perlengkapan penuh sehingga waktu kita maju dengan percaya, waktu kata Alkitab kita maju dengan bersorak-sorai, kemenangan tetap ada di tangan orang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Allah tidak berada jauh. Keadaan boleh menyakitkan buat saudara, situasi boleh berat buat saudara, tapi jangan putus asa, jangan kecewa, jangan menjadi lemah semangatmu, kata Alkitab, karena Tuhan bergirang jika engkau dengan bersukacita. Setan ingin lihat sudah putus asa. Setan ingin lihat sudah breakdown and cry. Setan ingin lihat sudah tinggalkan pelayanan. Setan ingin lihat sudah menyerah dan bilang, sudah percuma saya berdoa, sudah percuma saya berharap sama Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, Allah bergirang jika engkau dengan sukacita. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, bagaimana saya menghadapi peperangan, bagaimana saya menghadapi masalah lalu bisa tetap sukacita? Jawaban saya, kita tetap bisa sukacita. Kenapa kita bisa tetap sukacita? Yang pertama, karena kita tahu Allah tidak pernah memiliki rancangan kecelakaan buat kita. Amin saudara. Berarti kalau dia izinkan kita ada dalam peperangan, dia sudah ukur kemampuan kita bahwa kita tidak mungkin akan dikalahkan dalam peperangan itu. Kalau dia taruh kita dalam peperangan itu, dia sudah ukur kemampuan kita bahwa kita pasti akan menang oleh kuasanya yang besar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dengar baik, di manakah Allah pada saat saya menghadapi persoalan? Di manakah Allah pada saat hati saya kecewa? Di manakah Allah pada saat saya mendengar berita yang buruk? Di manakah Allah pada saat orang memperlakukan saya tidak adil? Jawaban saya sederhana, Allah ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bukan Allah yang menghalaukan kita dari peperangan. Sekali lagi catat baik, bukan berarti karena Allah ada di antara kita,
lalu kita nggak mungkin sakit. Bukan berarti karena Allah di antara kita, lalu kita nggak mungkin punya masalah. Bukan berarti karena Allah ada di antara kita, lalu kita nggak mungkin difitnah oleh orang. Bukan berarti karena Allah ada di antara kita, lalu kita nggak mungkin punya pergumulan. Bukan itu. Allah ada di antara kita, kata Alkitab, sebagai pahlawan, dengar baik, yang memberi kemenangan. Amin, saudara. Berarti we have to pass the battle. Kita harus lewati peperangan itu. Bukan berarti kita harus ambil jalan memutar supaya nggak lewatin peperangan. Bukan berarti kita harus ngumpet supaya kita bisa tidak melalui peperangan. Tetapi dengar baik, we have to pass the battle. Kita harus menghadapi peperangan itu. Tetapi dengar baik berita yang indah malam hari ini. Allah pahlawan yang memberikan kemenangan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tetapi apa persoalannya malam ini? Persoalan yang pertama saya catat di sini, kita tidak mau menyadari. Kita tetap tidak mau menyadari. Kita tetap tidak terima kenapa Allah yang ada di antara kita itu Allah yang menaruh saya dalam medan peperangan. Kita tetap mau menolak dan berkata, Allah saya tidak akan bawa saya pada persoalan. Tetapi hari ini dengar baik, Alkitab sudah kita baca. Berarti kita mengerti, persoalan bukan berarti Allah undur daripadamu. Masalah bukan berarti Allah melarikan diri dari hadapanmu. Tetapi masalah itu berarti kesempatan yang Tuhan sediakan buat orang benar untuk melihat bahwa Allah kita tidak pernah berdusta dan sanggup lakukan segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita tidak menyadari. Kita tidak menyadarinya. Karena kita tidak menyadarinya, kita menangis. Karena kita tidak menyadarinya, kita berontak. Karena kita tidak menyadari, kita berpikir saya sedang diperlakukan secara tidak adil, lalu kita coba membela diri kita sendiri. Karena kita tidak menyadarinya, lalu kita mulai menghalalkan segala cara. Karena kita tidak menyadarinya, kita mulai panik. Tapi waktu kita tahu Allah ada di antara kita, dengar baik, persoalannya bukan hari ini apa yang sedang kita hadapi, tapi persoalannya buat saya sesederhana ini, dengan siapa kita sedang berjalan. Amin, saudara. Persoalannya hari ini bukan apa yang sedang kita hadapi. Saudara boleh menatap saya dan berkata, oh kata dokter saya punya penyakit kanker yang tidak bisa disembuhkan. Saudara boleh menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, bayangin suami saya Pak Pendeta, udah 3 bulan ini gak pulang-pulang Pak Pendeta. Aduh, dulu Pak Pendeta waktu masih belum seperti sekarang Pak Pendeta, dia sayang sekali sama saya Pak Pendeta, tapi sekarang bikin diberkati. Aduh Pak Pendeta, tapi saya Pak Pendeta, aduh hancur, hati saya berkeping-keping, udah berantakan, saya pungut lagi, saya tambah lagi. Ibu, saya mengerti, tetapi itu bukan berarti bahwa Allah meninggalkan kita. Kita tidak menyadari bahwa Allah tetap ada di antara kita. Amin, saudara. Masalah kita kadang-kala begitu berat, tapi sekali lagi saya mau ulangi, bukan apa yang sedang kita hadapi, bukan apa yang kita sedang hadapi. Mungkin sudah berkata, tapi bayangkan saat ini, oh usaha yang sudah saya bangun bertahun-tahun yang lalu, sekarang tiba-tiba kena badai ekonomi seperti ini, habis sama sekali. Yang tadinya bisnis saya baik, tiba-tiba sekarang dalam keadaan yang sangat sukar. Sekali lagi saya mau ulangi, bukan apa yang kita sedang hadapi, tapi sama siapa kita sedang berjalan. Saudara boleh menatap saya dan bilang, aduh, lewat keadaan dolar naik saya justru untung, sebab saya ya lumayan lah justru melihat masalah ini. Saya melihat persoalannya bukan apa yang saudara hadapi. Saudara boleh kelihatan baik, saudara boleh kelihatan tidak ada masalah, tapi kalau saudara tidak berjalan bersama Tuhan, you are in a dangerous place. Engkau dalam tempat yang sangat berbahaya. Tapi saya mau beritahu, engkau boleh dalam situasi yang buruk, tapi kalau engkau berjalan bersama Yesus, kita pasti akan melihat kemenangan besar yang tersedia buat orang-orang benarnya. Catat baik-baik hal yang pertama. Kenapa seringkali kita tidak melihat kuasa bahwa Allah ada di antara kita? Jawaban yang pertama, karena kita tidak menyadari. Lalu yang kedua, karena kita tidak mau berserah. Karena kita tidak mau berserah, kita tahu Allah ada di antara kita. Dan jika Allah ada di antara kita, Dia pasti atur hidup kita.
Jika Allah ada di antara kita, jika masih ada yang gak beres dalam hidup kita, diminta oleh Allah dan akan dibuang oleh Dia. Jika masih ada yang belum berkenan, Dia mulai atur hidup kita. Dia mulai beritahu, kamu harus buat ini, kamu harus buat ini. Tetapi kita tidak mau berserah. Kita tetap mengandalkan apa yang mampu kita buat. Kita mulai bilang, Tuhan, saya sih percaya Tuhan, tapi kalau dia buat begitu terus sama saya, itu udah kebangetan, udah kelewatan Tuhan. Saya mesti balas dia biar dia kapok bahwa orang Kristen gak bisa dipermainkan seperti seenaknya apa yang dia buat itu. Allah tahu apa yang sedang dia buat. Amin, saudara. Allah tahu apa yang sedang dia buat. Allah tahu apa yang sedang dia buat. Allah tahu waktu dia berkata kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu. Waktu Yesus bilang sama Petrus, sarungkanlah pedangmu, bukan berarti Yesus pengecut. Bukan berarti Yesus tidak mau dibela. Bukan berarti Yesus menatap Petrus dan bilang, udahlah Pet, kita memang harus hidup menderita Pet, biarkan dia injak-injak kepala saya, kamu gak usah bela. Saya terharu lihat kamu mau bela, tapi ya udahlah, kita kan harus menderita biar dia puas. No, Tuhan gak jadikan kita orang-orang yang stupid like that. Tuhan gak jadikan kita orang-orang yang bodoh seperti itu, yang hanya pokoknya ya berserah. No, Tuhan bilang sama Petrus, sarungkanlah pedangmu. Dia berikan alasannya, karena orang yang hidup dengan pedang akan mati pula dengan pedang. Dan dia juga bilang alasan yang kedua, karena Petrus, jika aku mau, aku bisa panggil pasukan malaikat di sorga untuk datang dan membela aku. Tetapi Yesus ingatkan Petrus bahwa aku telah berdoa, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau kita menyadari Allah ada di antara kita, berarti kita akan berserah. Amin, saudara. Semakin kita mau berontak, semakin kita mau atur semuanya dengan kemampuan kita, semakin lama proses peperangannya. Tetapi semakin apapun yang Allah perintahkan kita taati dengan baik, semakin kita lihat segala sesuatunya menjadi mudah. Kenapa bangsa Israel harus berjalan 40 tahun? Bukan karena jalan menuju tanah Kanaan 40 tahun, tapi Alkitab berkata Allah sengaja membawa mereka ke jalan berputar, supaya jangan setelah mereka tiba di tanah Kanaan, mereka pikir itu karena kekuatannya sendiri. Dengan lain kata, karena kekerasan hati mereka, karena mereka tegar tengkuk dan keras kepala, Allah harus memproses lebih lama lagi. Intinya sederhana, karena mereka tidak mau berserah, Allah proses lebih lama lagi. Tetapi kita yang berserah, kita dapat janji Allah yang bilang, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Dia. Berikan tepuk tangan. Catat baik-baik, di mana Allah pada saat saya menghadapi pergumulan. Engkau tidak usah panik, engkau tidak usah bingung. God is right in the middle. Allah tepat ada di antara saudara. Kenapa engkau harus panik? Betul saudara, God is there. Allah ada di situ. Kenapa engkau harus nangis kecewa? Setan senang lihat saudara nangis, karena kalau sudah nangis sudah nggak bisa berdoa lagi. Setan senang lihat sudah kecewa. Kalau sudah kecewa sudah akan mudah tersinggung. Setan senang sekali lihat sudah mundur dari pelayanan, dia tepuk tangan. Mundur nih ya. Itu sebabnya saudara-saudara yang kecewa, saudara-saudara yang merasa beban berat, saudara-saudara yang merasa panik sekali dengan semuanya itu, jangan bikin setan tertawa. Amin saudara. Kita nggak mau bikin setan tertawa. Kalau sudah mulai menangis, sudah mulai gini, bilang enak aja, tidak mau, ya kan? Jangan bikin dia tertawa. Amin saudara. Tetapi kita mau senangkan hati Tuhan sambil bilang, Tuhan masalahku berat, tapi aku percaya Engkau tidak pernah ingkar janji dalam membela anak-anaknya. Haleluya. Di mana Allah waktu Engkau mendengar berita buruk? Di mana Allah waktu Engkau digoncang-gancingkan oleh persoalan? Di mana Allah ketika Engkau difitnah oleh orang? Di mana Allah waktu Engkau mendengar kabar bahwa penyakitmu tak bisa disembuhkan? Just right in the middle. Persis ada di antara saudara, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin saudara. Hal yang kedua, saya pelajari lebih jauh, saya jumpai di mana Allah
pada saat kita menghadapi pergumulan. Saya jumpai dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal 7 ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Seorang saleh Kristus yang bernama Stefanus dirajam batu sampai mati. Lalu pertanyaan kita, kalau Tuhan bisa lepaskan Petrus dari dalam penjara, kalau Tuhan bisa lepaskan Paulus dan Silas hanya dengan puji-pujian, dan semua tembok-tembok penjara digoncangkan oleh Allah, kalau Tuhan bisa lepaskan Daniel dari gua singa, kalau Tuhan bisa lepaskan Sadrak, Mesak dan Abednego dari dapur api yang menyala-nyala, what's wrong? What's wrong? Apa masalahnya dengan Stefanus? Apa masalahnya dengan Stefanus? Orang zaman sekarang bilang, mungkin kurang doa kali dia ya. Orang sekarang kan kalau suruh menghakimi cepat, saudara-saudara. Cepat, saudara-saudara. Di gereja-gereja lain kecuali di sini banyak orang begitu. Di sini enggak. Mudah-mudahan enggak. Kalaupun ada, tobat malam ini ya. Tobat, cepet-cepet gitu saudara-saudara ya kan. Banyak orang senang menghakimi. 2 minggu aja gak ke gereja, dia udah murtad kali, udah mundur kali. Iya, memang orangnya begitu, memang maju mundur kayak kapal selam katanya. Gampang orang menghakimi, iya kan. Baru masuk gereja agak sedikit, dia berkelahi sama lakinya kali ya. Dia bilang dari dulu tuh, udah kenal udah lama, dia memang suka berkelahi. Habis orangnya gak mau kalah sih, begitu terus sampai lakinya diinjek-injek sama dia. Memang dari dulu. Senang menghakimi saudara-saudara, senang menghakimi. Dan mudah-mudahan roh-roh Yudas seperti itu nggak ada di sini, amin saudara. Iya, mudah-mudahan, saya percaya. Walaupun ada, cepat bertobat malam ini, ya kan? Senang menghakimi gitu. Dan kalau kita tanya sama pendeta zaman sekarang, kenapa ini terjadi, ini ditolong, dan yang ini belum ditolong? Kenapa dia udah disembuhkan, yang ini belum disembuhkan? Mungkin masih ada dosa. Cepat aja kalau menghakimi, saudara-saudara. Petrus dilepaskan dari dalam penjara, betul? Paulus dan Silas dibebaskan dari dalam penjara. Lalu Daniel dilepaskan, Sadrak, Mesak, Abednego dibebaskan. Tapi Stefanus sekarang dirajam batu sampai mati. Pertanyaan saya sekarang, apakah itu berarti bagi Stefanus tidak berlaku mujizat? Apakah itu berarti bagi Daniel berlaku Allah sumber segala mujizat? Bagi Sadrak, Mesak, Abednego ada Allah sumber segala mujizat. Bagi Petrus dan bagi Paulus dan Silas ada Allah yang luar biasa yang membela mereka. Tetapi bagi Stefanus, nehi, tidak ada pertolongan. Jawaban saya bukan begitu, tetapi pertolongannya dengan cara yang lain. Apakah Stefanus akhirnya menjerit-jerit dan bilang, aduh, sakit banget. Lalu kemudian selesai Stefanus berteriak, lalu dia menyanyi, betapa malang nasibku. Nah, dia betul mengalami penderitaan. Tapi apakah dia betul-betul mengalami penderitaan itu sampai merenggut damainya? Jawabannya sama sekali tidak. Karena justru sementara orang melempari dia dengan batu, dia berkata, aku melihat anak manusia berdiri dalam segala kemuliaan yang menyambut aku. Amin saudara.
sampai tidak bisa ada kesedihan dalam hatinya. Yang ada cuman dia menundukkan dirinya, dia berlutut dan bilang, Tuhan, jangan tanggungkan kepada mereka kesalahan mereka. Dengan lain kata, dia mau bilang, Tuhan, pengalaman yang aku alami bersama dengan Engkau lebih indah dari segala pengalaman yang pernah aku jalani. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dari pengalaman ini saya jumpai di mana Allah pada saat kita mengalami pergumulan, Allah ada di sorga, sedang mengatur pembelaan buat kita. Amin, saudara. Kadang-kala kita mungkin merasa Allah begitu jauh dan kita mulai berteriak, Tuhan, kenapa Kau tinggalkan aku sendiri? Tuhan berkata, anakku, aku sedang mengatur pembelaan bagimu. Itu sebabnya Alkitab berkata, orang yang takut akan Tuhan, kemanapun dia pergi, Alkitab berkata, aku akan memerintahkan malaikatku untuk menjaga di sekeliling jalannya. Alkitab jamin bahwa Tuhan akan memerintahkan malaikatnya berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia. Amin, saudara. Dalam Alkitab kita melihat bagaimana Petrus dilepaskan dari penjara. Bagaimana Petrus dilepaskan dari penjara. Alkitab berkata ketika tengah malam Petrus tertidur, lalu seorang malaikat menepuk dia dan membawa dia keluar. Pertanyaan saya, kenapa bisa terjadi itu? Jawabannya sederhana. Allah ada di sorga dan mengatur pembelaan buat anak-anaknya. Mungkin engkau sedang berdoa hari ini dan berkata, Tuhan, anakku sekolah di luar negeri dan aku tidak tahu bagaimana dengan perkembangannya, pergaulannya. Aku tidak bisa pantau dia. Setiap kali aku telepon dia bilang, baik ma, baik ma, baik ma. Tapi aku, Tuhan, tidak tahu apa yang terjadi. Tuhan akan kirim malaikatnya dari sorga untuk menjaga anakmu yang takut akan Allah itu. Amin, saudara. Allah ada di sorga mengatur pembelaan buat anak-anaknya. Itu sebabnya selalu saya percaya bahwa pembelaan orang benar bukan datang dari manusia, tetapi pembelaan bagi orang benar datangnya dari Allah itu sendiri. Amin, saudara. Dan kau tidak usah takut, kata Alkitab, dengan kedahsyatan malam. Karena Alkitab jamin buat kita 1000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, tetapi kita tetap akan melihat pembelaan bagi orang yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Di mana Allah pada saat saya menghadapi pergumulan, Allah ada di sorga untuk mengatur pembelaan buat kita. Kalau kita tahu Allah ada di sorga mengatur pembelaan buat kita, kita akan tetap damai dan sukacita. Betul, saudara? Itu sebabnya batu boleh menyakitkan dia, tetapi rohnya terangkat di hadapan Tuhan. Dan dia bilang, aku melihat anak manusia dalam kemuliaannya. Persoalannya hari ini, apa yang bisa kau lihat? Apakah engkau hanya bisa lihat ancaman di sekitarmu? Apakah engkau hanya bisa melihat keadaan ekonomi yang semakin goyah, keadaan politik yang mengkhawatirkan, keadaan orang percaya yang katanya akan diperlakukan secara tidak adil? Atau kita berkata, aku melihat Allah dalam segala kemuliaannya, siap menyatakan pembelaannya buat orang percaya. Amin, saudara. Saya tetap percaya bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Saya tetap percaya bahwa orang berharap kepada Tuhan bisa menghadapi masalah, tetapi pembelaan Tuhan datang tepat pada waktunya. Apa yang dia buat di sorga mengatur pembelaan buat kita. Yang pertama, dia ada di sorga untuk menguatkan kita sebagai anak-anaknya, menguatkan kita bahwa itu berarti Allah kita yang empunya sorga. Itu berarti diingatkan kepada kita bahwa dunia ini hanya sementara. Betul, saudara? Ada banyak orang yang terlalu betah di dunia ini. Saking dia betahnya di dunia ini, dia mau membangun segala sesuatunya di dunia ini. Kalau perlu dia mau bikin harta kekayaan 7 turunan di dunia ini. Tapi saya mau beritahu, dunia ini sementara. Amin, saudara. Ada banyak orang yang sudah tertarik dengan dunia ini dan keindahan dunia, sampai tidak pernah berpikir tentang sorga. Sampai tidak pernah berpikir bagaimana dia simpan harta di sorga. Sampai dia tidak pernah berpikir bagaimana dia bekerja keras untuk melebarkan pekerjaan Allah. Sampai dia tidak pernah pikir, apakah hati Kristus senang dengan apa yang aku buat. Yang alam pikirannya, yang penting saya senang. Kalau apa yang terjadi saya tidak senang, saya akan berontak dan bilang, Tuhan, katanya aku maha kuasa, katanya bagimu tidak perkara mustahil, katanya aku akan dengar doaku. Kok sampai sekarang belum, Tuhan? Saya udah klaim, nggak dapat. Tuhan. Saudaraku, kita kadang-kadang cuma pikir apa yang saya senang, karena kita udah terlalu betah di dunia ini. Kita cuma cari kesenangan dunia.
Itu sebabnya orang dunia saling menyikut. Itu sebabnya orang dunia saling menginjak. Itu sebabnya orang dunia saling mendorong. Itu sebabnya orang dunia saling menjatuhkan. Dan dalam kitab Yudas dikatakan pada akhir zaman nanti akan ada orang yang mencari keuntungannya, mencari makannya dengan menjilat orang. Ya kan? Dan saya pikir itulah zaman di mana kita hidup sekarang. Orang hidup dengan menjilat manusia supaya dapat keuntungan. Dan yang repotnya orang yang dijilat senang, saudara-saudara. Iya kan? Ya. Setahu saya zaman dulu yang hidup mencari makan dengan menjilat itu anjing. Tapi orang sekarang itu sebabnya korupsi terjadi di mana-mana. Itu sebabnya kolusi terjadi di mana-mana. Kenapa orang menjilat? Dan yang dijilat kesenangan. Gitu. Masalah ekonomi di Indonesia tidak sesulit yang banyak orang pikirkan. Asal pala penjilat-penjilat diusir keluar semua atau ditangkap-tangkapin selesai, saudara-saudara. Ya kan? Itu sebabnya saya berdoa supaya di gereja jangan ada penjilat-penjilat, saudara-saudara. Karena itu bikin masalah juga nanti. Ya kan? Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini persoalannya. Waktu kita tahu kita berasal dari sorga, dan waktu kita tahu kita akan kembali ke sorga, kita akan berkata, Tuhan, asal saja dalam hidupku aku menyenangkanmu, itu cukup. Air mataku boleh mengalir, kakiku boleh sedikit goyah, tapi aku tidak akan berhenti melangkah. Aku tetap akan berjalan tegak, karena aku tahu Engkau Allah yang memuaskan dahaga jiwaku. Berikan tepuk tangan yang benar. Kekristenan membutuhkan bukan hanya orang-orang yang punya iman seperti Daniel yang bisa keluar dari gua singa, tetapi kekristenan juga membutuhkan orang-orang yang punya iman seperti Stefanus, yang bukan hanya bisa keluar dari gua singa, tetapi bisa menghadapi kenyataan seperti itu tanpa sedikit pun berontak, tetapi berkata, Tuhan, ini hidupku, ambil nyawaku sehingga aku hidup menyenangkan hatimu. Kekristenan membutuhkan orang-orang yang bukan hanya lari dari masalah, yang setiap kali lihat masalah dalam nama Yesus, setan saya tengking, keluar, jangan dekat-dekat saya. Tetapi dibutuhkan orang Kristen yang bilang, mana setan? Setan bilang, mana orang percaya? Mana setan? Bukan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau tidak perlu takut dengan masalah. Tuhan jamin bahwa engkau tidak akan melewati masalah lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Yang pertama, dia ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yang kedua, dia ada di sorga untuk mengatur segala pembelaan buat kita, sehingga malaikatnya akan menjaga engkau di jalan dan membawa engkau, menuntun engkau keluar dan menyatakan kuasanya. Berikan tepuk tangan. Jangan sekedar pikirkan bagaimana engkau menang menghadapi persoalan ini, tetapi pikirkan dulu bagaimana engkau menyenangkan hatinya. Karena jika engkau menyenangkan hatinya, engkau pasti akan lihat kemenangan. Tidak ada kata-kata sungut-sungut dalam diri Stefanus. Tidak ada kata-kata pemberontakan dalam diri Stefanus. Tidak ada air mata yang berkata, Tuhan, kenapa saya diperlakukan tidak adil? Kadang-kala banyak kita, karena kita melayani Tuhan, kita mau dapat exception, kita mau dapat pengecualian. Tuhan, saya kan udah melayani Tuhan, gak boleh ada masalah dong Tuhan. Tuhan bilang, justru karena kamu melayani aku, masalah kamu lebih berat. Sebab mahkota yang saya sediakan lebih besar buat kamu. Ya, mahkotanya sih mau lebih besar, masalahnya jangan dong. Saudara boleh melayani Tuhan, saudara boleh memberikan persembahan banyak sama Tuhan, tetapi sorga tidak mengenal pengecualian. Amin, saudara. Alkitab berkata, barang siapa yang kukasih, ya kuhajar dan kutegur. Ayub berkata, justru ketika aku keluar dari dapur api, aku jadi emas murni yang berkenan di hadapanmu. Berikan tepuk tangan yang beri. Allah tidak mengenal exception. Betul engkau melayani Tuhan, tapi juga you have through the storm and fire. Kita harus tetap melewati badai dan api. Amin, saudara. Untuk bisa diproses, untuk bisa dibentuk, sehingga kita nggak akan bergantung dengan kekuatan kita, tapi kita tetap bergantung pada Allah. Itu sebabnya ingat, di mana Allah pada saat engkau menghadapi bahaya, di mana Allah pada saat engkau mendengar kabar yang buruk, di mana Allah pada saat engkau mengalami fitnahan manusia, di mana Allah ketika engkau diperlakukan secara tidak adil. Allah ada di sorga
untuk mengatur pembelaan buat kita, sehingga kita mengerti bahwa bukan hanya bagaimana kita bisa hidup di dunia, tapi bagaimana kita bisa menyenangkan hati Allah. Karena kita berkata kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Hal yang ketiga, hal yang terakhir, di mana Allah pada saat saya mengalami pergumulan, di mana Allah pada saat saya diperlakukan tidak adil, di mana Allah pada saat saya difitnah, di mana Allah pada saat orang berbicara yang buruk tentang saya, di mana Allah pada saat saya mendengar kabar yang menyakitkan buat saya. Saya jumpai di Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dikatakan apa saudara? Sama-sama ayat 14, 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Lihat, di Sefanya pasal 3 tadi kita lihat, Tuhan panglima perang yang akan memimpin kita dalam peperangan. Tapi dalam Keluaran pasal 14 ini, kita lihat seperti sebaliknya. Musa cuma bilang, jangan takut, berdiri tetap, jangan goyah, jangan kemana-mana, lihat keselamatan daripada Tuhan. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang ganti kamu, dan kamu akan diam saja. Kamu hanya akan menonton saja. Berarti hal yang ketiga, di mana Allah pada saat kita mengalami pergumulan, Allah ada di daerah musuh untuk memusnahkan musuh. Amin saudara. Dengar baik dan catat baik. Kadang-kadang kau bertanya, kenapa Allah seperti begitu jauh? Kenapa Allah sepertinya nggak berbuat apa-apa? Dengar baik, kadang-kala Allah ada di daerah musuh. Untuk apa? Untuk berperang ganti kita. Amin saudara. Itu sebabnya kadang-kadang kau merasa, Tuhan, kenapa situasinya begini? Dengar baik, engkau tidak perlu takut. Alkitab berkata, jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan daripada Tuhan. Bangsa Israel menghadapi situasi yang sangat buruk, karena sekarang mereka ada di depan laut Teberau. Bangsa Mesir mulai mengejar mereka begitu dekat, dan sekarang tidak ada jalan lain bagi bangsa Israel untuk mendapat pertolongan. Musa tidak bilang sama bangsa Israel, ayo lari, sembunyi. Musa bilang apa? Jangan takut. Amin saudara. Kenapa kadang-kadang kita nggak lihat pertolongan Tuhan? Kenapa kita belum lihat mujizat Tuhan? Karena kita keburu takut. Karena kita keburu takut, kita lari. Karena kita keburu takut, kita panik. Karena kita keburu takut, kita coba menghalalkan segala cara. Semakin kita lari, semakin kita lihat situasinya tidak bisa tertolong. Itu sebabnya Musa bilang sama bangsanya, jangan takut, jangan takut. Sebab Alkitab bilang orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Engkau belum melihat pertolongan bukan karena Allah tidak sanggup. Engkau belum melihat pertolongan bukan karena masalahmu terlalu besar, tapi karena ketakutanmu yang sudah terlalu besar. Selalu mengerti maksud saya? Engkau panik bukan karena masalahmu terlalu berat. Engkau kecewa, engkau menangis bukan karena masalahnya terlalu berat. Tuhan sudah janji, dan kita semua percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Amin saudara. Tuhan sudah janji bahwa pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kemampuan kamu, tetapi ketakutan kita yang sudah terlalu besar. Ketakutan kita yang membuat kita akhirnya gelisah. Ketakutan kita yang akhirnya membuat kita harus meminum obat tidur, dan kalau tidak kita tidak bisa tenang. Ketakutan kita yang membuat akhirnya kita panik. Ketakutan yang membuat kita akhirnya lari ke diskotik, lari dengan minum mabuk. Kenapa? Karena kita nggak tahan lagi dengan semuanya. Dengar baik, bukan persoalan yang terlalu besar, ketakutan kita yang sudah terlalu besar. Itu sebabnya Tuhan bilang sama Musa, peringatkan bangsamu, jangan takut. Dan ingat waktu Tuhan bilang sama Gideon, Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan kamu. Tuhan bilang apa? Yang takut dan gentar suruh pulang. Dan dari 32.000 pulang. Artinya lebih banyak yang takut daripada yang berani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bilang sama bangsanya, jangan takut. Lalu yang kedua, berdirilah tetap. Berdirilah tetap. Artinya tetap laksanakan tugas saudara. Artinya saudara-saudara yang melayani jangan mundur. Artinya saudara harus tetap berdiri, just be strong. Berdirilah tetap, jangan goyah. Lalu Alkitab bilang apa? Lihat keselamatan daripada Tuhan.
Jangan lihat masalahnya. Jangan lihat kira-kira manusia mau buat apa sama saya. Jangan lihat masa dia ngomongin begini tentang saya, kebangetan banget sih. Saya membuat apa sih sama dia kok sampai begitu bener dia buat gitu sama saya. Nah, jangan lihat apa-apa. Lihat keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau saudara cuma lihat keadaan, saudara akan banyak kecewanya. Amin saudara. Tapi kalau saudara lihat keselamatan daripada Tuhan, keselamatan dari Tuhan selalu datang tepat pada waktunya buat orang percaya. Berikan tepuk tangan. Musa bilang, jangan takut, berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan berperang ganti kamu. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di daerah musuh untuk melenyapkannya. Itu sebabnya kalau saudara lihat Yesaya pasal 41. Ayat terakhir yang saya mau sampaikan buat saudara. Yesaya pasal 41. Orang percaya harus berdiri tegap. Orang percaya tidak boleh takut. Orang percaya tetap harus bersuka cita. Karena kita kenal Allah siapa yang kita percaya. Yesaya 41 ayat 12. Mulai ayat yang ke-11 saya bacakan buat saudara. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau, dikatakan apa saudara, akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada. Dan apa saudara? Akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Dengan lain kata, akulah yang bertanggung jawab buat engkau. Akulah yang akan take care for you. Aku yang akan memperdulikan hidup kamu. Aku yang akan bereskan segala sesuatunya bagi kamu. Amin saudara. Dan hari ini saya mau beritahu, jangan lihat besarnya apa yang sedang saudara hadapi. Jangan lihat buruknya penyakit saudara. Jangan lihat buruknya situasi masa muda saudara. Jangan lihat buruknya situasi ekonomi saudara. Saya mulai bertanya, bagi saya, di mana Allah? Mungkin Allah ada di antara saudara. Kenapa engkau tidak berserah? Kenapa engkau tidak bergantung dan berharap kepadanya? Mungkin bagimu Allah sedang ada di sorga dan mengatur pembelaan bagimu. Kenapa engkau harus takut? Mungkin bagimu Allah ada di daerah musuh dan sedang mengatur dan melenyapkan segala sesuatunya. Kenapa engkau harus panik? Jangan takut. Berdiri tetap. Lihat keselamatan daripada Tuhan. Tidak pernah orang yang berharap kepada Tuhan dipermalukannya. Itu bukan berarti bahwa jika Allah ada di antara kita, lalu Allah menghalaukan kita dari peperangan. Tetapi dia adalah pahlawan perang yang memberikan kemenangan. Amin saudara. Tegarkan jiwa saudara hari ini dan bilang, saya akan menang. Tegarkan jiwa saudara hari ini dan bilang, rumah tangga saya akan dipulihkan. Tegarkan hari ini dan bilang, penyakit saya akan disembuhkan. Tegarkan jiwamu hari ini dan bilang, usahaku akan dipulihkan oleh Allah. Tegarkan jiwamu hari ini dan bilang, masa mudaku akan maju bersama dengan Kristus. Karena Alkitab janji buat kita, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita semua tundukkan kepala. Musiknya dengan sangat lembut. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita semua tundukkan kepala. Ingat, kadang-kala kita begitu panik. Dan ingat, bukan masalah kita yang terlalu besar, tapi ketakutan kita yang sudah terlalu besar. Kadang-kala bukan persoalannya yang terlalu rumit. Karena untuk itu Tuhan sudah janji bahwa pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kemampuanmu. Kadang-kala bukan penyakitmu yang terlalu parah, tapi ketakutanmu itu yang lebih parah dari segalanya. Tapi hari ini saya mau beritahu, Yesus tetap Tuhan. Yesus tetap yang mengatur segala kuasa. Dokter boleh katakan apapun tentang penyakit saudara. Orang boleh ngomong apapun tentang suami saudara. Orang boleh bicara apapun tentang keadaan ekonomi, keadaan politik. Orang percaya akan diperlakukan tidak adil dan segala sesuatu. Tapi saya mau beritahu, Yesus tetap yang memegang kuasa. Amin saudara. Dan kita adalah anak-anaknya. Kenapa kita perlu takut? Kita bilang sama Dia, Tuhan, aku tidak akan takut lagi. Sebab aku tahu Tuhan pasti buka jalan.
Asalku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Nyanyikan pujian ini, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka nyanyi dengan iman. jalan. Amin. Ku tahu Jangan takut, jangan takut. pasti Katakan, aku percaya. jalan. Bilang sama Yesus, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Aku Hidup suci, tidak turut dunia. tidak Amin. Turut dunia. Katakan pada Yesus, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. pasti buka Amin. Amin. Angkat suaramu dengan iman dan percaya. Katakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Alkitab bilang, apapun yang kau ucapkan dengan iman, tidak bimbang tetapi percaya, engkau akan mendapatnya. Katakan malam ini, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bilang sama Yesus, aku percaya, aku tidak akan takut, aku tidak akan lari, aku tidak akan kecewa, aku tidak akan putus asa. Asalku hidup suci, hidup suci, tidak turut dunia. Katakan, ku tahu Tuhan. Imani pertolongan Allah dalam hidup saudara. Imani pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Sekali lagi katakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Yesus sanggup saudaraku. Yesus sanggup buka jalan. Yesus sanggup lakukan yang mustahil sekalipun. Yesus sanggup, tidak ada yang sukar bagi dia. Katakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Yesus sanggup, Yesus sanggup. Haleluya. Jalan. Katakan sekarang, asalku hidup suci, hidup suci, tidak turut dunia. Amin, haleluya. Katakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, pasti buka. Haleluya. Musik main dengan sangat lembut. Pujian ini dengan sangat lembut. Musik main dengan sangat lembut. Kita semua tundukkan kepala. Kita buat saat teduh dengan Tuhan. Saudaraku, mungkin kau hanya bertanya kenapa Allah tidak tolong. Mungkin engkau hanya bertanya kenapa masalahku besar. Mungkin engkau hanya bertanya kenapa saya percaya Yesus dan begini. Aku tidak menyadari di mana Allah sedang berada. Sehingga hari-hari hidupmu penuh dengan sungut-sungut. Hari-hari hidupmu penuh dengan kekhawatiran. Hari-hari hidupmu penuh dengan air mata dan kesedihan. Lalu hari ini kau dengar firman Allah dan berkata, Allahku, aku percaya. Lalu kau ingin didoakan secara khusus. Taruh tangan kananmu di dada dan saya mau berdoa. Ingat, Allah ada di antaramu. Bukan berarti dia menghalaukan peperangan, tetapi dia memberikan kemenangan. Jangan menangis hanya karena kau menghadapi peperangan. Jangan menangis hanya karena kau punya pergumulan rumah tangga. Jangan menangis hanya karena ada orang yang memfitnah engkau. Jangan menangis hanya karena kau diperlakukan secara tidak adil. Jangan menangis hanya karena kau menghadapi masa yang sukar. Tetapi lihatlah pertolongan Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan engkau. Engkau pasti menang. Engkau pasti menang di dalam Yesus. Asal kau kuat dan tetap bertahan. Jika hari ini kau berkata, itulah hidupku, aku seringkali goyah, aku seringkali lemah, aku seringkali gak kuat bertahan. Tapi hari ini aku dengar firman Allah, aku tahu Yesus ada di antaraku. Itu sebabnya aku perlu menyadarinya, aku perlu berserah, dan aku perlu hidup sungguh-sungguh dengan dia. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau doa buat saudara. Biarkan Allah mencurahkan anugerahnya buat hidup saudara malam ini. Allah ada di surga, mengatur pembelaan bagimu. Engkau tidak pernah akan jatuh saudaraku. Engkau tidak pernah akan jatuh. Itu sebabnya pertanyaannya bukan apa yang sedang kau hadapi, tapi dengan siapa engkau sedang berjalan. Kalau engkau sedang berjalan dengan kekuatanmu sendiri, engkau akan jatuh. Tapi kalau engkau jalan sama Tuhan, apapun yang orang rancangkan kepadamu, Alkitab berkata, musuhmu akan malu dan binasa. Tetapi engkau akan diangkat dan dipermuliakannya. Jika engkau menyadari itu dan berkata, terima kasih Tuhan. Kelihatannya batu sedang merajam hidupku. Kelihatannya batu sedang merajam rumah tanggaku.
Kelihatannya batu sedang merajam kesehatanku. Kelihatannya batu sedang merajam usahaku. Kelihatannya batu sedang merajam masa mudaku. Tetapi hari ini aku tidak melihat batu yang merajam itu, tetapi aku berkata, aku melihat Kristus berdiri dalam segala kemuliaan yang menyambut aku. Jika itu keyakinanmu, jika itu kepastianmu dalam Yesus, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau doa buat saudara. Ingat, Dia ada di daerah musuh untuk melenyapkan musuh. Sehingga Alkitab berkata, musuhmu tidak akan ada lagi, penyakitmu tidak akan ada lagi, kepergumulan rumah tanggamu akan dilenyapkannya, karena ekonomimu akan dipulihkannya. Sehingga kau mulai mencari musuhmu dan musuhmu sudah tidak ada lagi. Dokter akan mencari penyakitmu dan penyakitmu tidak ada lagi. Orang mulai akan bertanya-tanya di mana masalahmu, dan orang sudah lihat kemenangan yang Allah sediakan bagimu. Jika engkau percaya, taruh tangan kananmu di dada. Katakan, Tuhan, aku tidak goyah. Aku tidak mau mundur. Aku tidak mau takut. Aku tidak mau gentar. Aku akan berdiri tegak dan melihat pembelaan dari Tuhan. Engkau masih punya Tuhan, saudaraku. Engkau masih punya Tuhan. Tuhan tetap memegang segala kuasa, dan tidak pernah Dia biarkan orang yang berharap kepadanya jatuh. Haleluya. Setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada yang ingin didoakan secara khusus, saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku tahu Tuhan. Setiap saudara yang ingin didoakan secara khusus, angkat tangan saudara dua-dua tinggi-tinggi. Saya mau doa untuk saudara. Katakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan Pasti buka jalan. Katakan sekarang, asal ku hidup suci, Asalku imani dengan percaya. Katakan, tidak turut dunia. tidak turut Bilang, Yesusku, ku percaya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. pasti buka jalan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Nah, semua saudara yang angkat tangan dua-dua ingin didoakan secara khusus, saya undang saudara boleh maju ke depan sekarang, dan saya mau doa buat saudara. Semua saudara yang angkat tangan dua-dua ingin mau didoakan secara khusus, cepat-cepat maju ke depan sekarang. Kita nggak punya banyak waktu. Saudara boleh maju ke depan, dan saya mau doa buat saudara. Yang ada di atas boleh turun ke bawah sekarang. Yang ada di tengah tolong diberi jalan, dan yang ada di belakang boleh maju ke depan sekarang. Katakan, asalku hidup suci. Katakan, tidak turut dunia. Percayakan kuasanya. Haleluya. Tolong beri jalan, semua bisa diatur dengan baik. Haleluya. Nyanyi dengan iman. Katakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Percayakan kuasanya. Katakan, Tuhan, aku percaya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Buka jalan. Katakan, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Amin. Haleluya. Katakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Jalan. Nah, semua yang ada di depan, angkat tangan saudara dua-dua. Ingat, Alkitab berkata, minta maka kepadamu akan diberi. Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu akan jadi padamu. Alkitab berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menyaut kepadamu. Doa orang benar besar kuasanya. Amin, saudara. Mulai imani, mulai percayakan kuasanya. Semua yang ada di depan, angkat tangan dua-dua, ikuti doa saya bersama-sama. Katakan, Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan suara keras, katakan, Tuhan Yesus, aku anakmu. Aku percaya kuasamu. Aku tahu engkau tidak pernah gagal. Aku tahu engkau ada di antaraku. Aku tahu engkau tidak pernah kecewakan aku. Itu sebabnya malam ini aku serahkan hidupku dalam tangan. Jamah hidupku. Engkau mengerti keadaanku. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Beri damai sejahtera. Beri kemenangan. Bela perkaraku. Kerjakan mujizat. Buktikan bahwa Tuhan dalam hidupku. Yesus, hidupku kuserahkan sepenuhnya bagi Engkau.
setan, engkau tidak punya kuasa lagi dalam hidupku. Sebab aku milik Yesus, dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus. Dan oleh darah Yesus, hidupku disucikan, dimurnikan, dan layak untuk menerima kuasanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Tetap angkat tangan dua-dua, musik main dengan sangat lembut. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku semua. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau lihat yang sakit yang membutuhkan kesembuhan. Engkau lihat yang lemah yang membutuhkan kekuatan. Engkau lihat yang sedang goyah. Engkau lihat mereka yang jatuh dalam dosa. Engkau lihat mereka yang merasa Tuhan begitu jauh. Engkau lihat mereka yang sudah mundur dari Allah. Engkau lihat mereka yang hatinya kecewa. Engkau lihat mereka yang sedang dihantam oleh badai. Kerjakan mujizat sekarang. Kerjakan mujizat. Kerjakan mujizat. Haleluya. Jamah satu persatu.